Kita dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada lahir, ada kematian, ada kesuksesan, ada kegagalan. Semua bisa terjadi pada siapapun, tanpa terkecuali. Hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari seorang anak Tuhan yang mempunyai pergumulan yang ya boleh dikata sangat berat. Kenapa saya juga terbeban untuk men-sharekan ini dan mengadakan acara ini? Karena saya sudah pernah share di grup bahwa saya punya kesan khusus bagi Saudara Irwantoro dan istrinya Diana yang sudah dipanggil Tuhan pulang. Nanti Pak Irwan juga bisa cerita ulang. Jadi kesan saya adalah tanpa sengaja saya bertemu dengan mereka. Pada waktu itu masih belanja di supermarket, toko buah hoki. Tiba-tiba saja waktu masih di loket, saya mau bayar, istri saya mau bayar belanjaannya, lalu ada orang yang menyapa di belakang saya. Ya, saya nggak ingat kata-kata persisnya, tapi Pak, Bapak ini Pak Andi Halim ya? Oh iya, kenapa? Oh, kami sangat singkat cerita, kata-katanya itu kami sangat diberkati dengan radio RMC yang Bapak pernah siaran, dan ya lalu Diana bilang kalau dia sangat dikuatkan melalui siaran di radio itu. Dan Irwantoro juga cerita bahwa istrinya, Diana juga cerita bahwa dia kena kanker tulang dan sampai diamputasi tangannya. Waktu ketemu saya sudah diamputasi tangannya itu. Tapi saya terkesan, oh ya, berarti kankernya sudah diatasi dan sudah sembuh. Tapi kemudian berapa bulan kemudian saya sudah tidak pernah kontak lagi, tidak pernah ketemu lagi, karena hanya ketemunya di toko buah itu aja. Lalu saya mendengar beberapa kali, ya saya sikat saja ceritanya. Saya mendengar ada keponakannya dari Pak Yasin yang meninggal dunia. Sudah didoakan berapa kali, dan keponakannya itu namanya Diana. Saya nggak ngeh bahwa itu yang pernah saya ketemu di hoki. Tapi begitu Pak Martin cerita bahwa kasihan keadaan keluarganya, anaknya masih kecil, tangannya sampai diamputasi, lalu dia dosen Petra, lalu sudah meninggal dunia, saya tiba-tiba, loh, bukankah ini yang pernah ketemu sama saya di hoki ya? Aduh, saya menyesal banget ya. Berarti waktu itu adalah pertemuan pertama dan pertemuan terakhir dengan Diana. Itu pendahuluan saya. Nah, kiranya kita boleh mendengar saksian dari Irwantoro, suami daripada Diana, bagaimana pergumulan-pergumulan mereka di dalam bergumul menghadapi pencobaan yang berat ini. Saya perkenalkan sedikit mengenai
Diana Tamrin yang lahir tahun 8 Desember 1982. Tempat lahir di Hong Kong, kemudian punya 2 orang kakak perempuan, Diana anak ketiga, kemudian pendidikan terakhir S1 Interior Desain UK Petra, kemudian S2 Arsitektur di Tsinghua University Beijing, China. Karirnya menjadi dosen interior desain UK Petra 15 tahun. Dari tahun 2008 sampai 2023. Suami bernama Irwantoro, anak bernama Yosua 13 tahun, dan Yordan umur 7 tahun. Demikian saya sudah membacakan kurikulum vitae secara singkat. Dan langsung saja saya serahkan kepada Pak Irwantoro untuk boleh men-sharingkan pergumulannya selama ini, bagaimana pada waktu bersama dengan Diana menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat ini. Kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan terus boleh menyertai kedua anaknya ini. Silakan Pak Irwantoro. Ya, selamat malam Pak Andi Halim. Suara saya kedengaran ya Pak? Dengar jelas. Ya, oke. Ya, perkenalkan saya Irwan. Saya diajak fakta awalnya itu oleh gigi saya, Pak Yasin. Saya lupa tahun berapa. Mungkin tahun 2020-an ya. Cuman saya aktifnya itu hanya bukan di persekutuannya. Saya cuma ikut persekutuan cuma sekali pada waktu saya masih di Hong Kong, awal tahun 2022. Sebelumnya saya aktif di Pakta itu hanya di sisi ekonominya, yaitu di jual beli gitu. Nah, kemudian saya tuh juga jurusan informatika dari Petra, angkatan 99. Nah, mungkin yang saya sharingkan itu hari ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan kesaksian. Biasanya kesaksian orang itu kan kalau sharing itu kalau mengalami kesembuhan gitu ya, dan itu merupakan pola pikir saya yang pertama gitu. Jadi kalau kita sudah kesaksian yaitu bahwa ditolong Tuhan gitu ya, misalnya dari penyakit yang berat kemudian disembuhkan. Nah, mungkin kesaksian saya malam ini mungkin berbeda, enggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau diceritakan cukup panjang, tapi saya mau penggal itu menjadi 3 bagian yang terbesar di dalam pergumulan kami sebenarnya. Tetapi kami setiap menghadapi stage itu masih kami hadapi dengan stage yang sama gitu. Jadi awal mula Diana itu jatuh itu di tahun 2020 pada waktu pandemi terjadi. Jadi di bulan Oktober akhir. Nah, kami pada waktu itu cukup takut ke dokter. Akhirnya kami menunda cukup lama untuk ke dokter dan baru bulan Februari kami ke dokter. Kemudian oleh dokter diminta rongsen. Setelah di rongsen, ternyata dicek tidak ada friction, tidak ada patah, hanya ada tendon yang robek gitu ya. Setelah itu kami Diana melakukan beberapa treatment dari dokter, yaitu untuk pertama melakukan fisioterapi, ya. Terus kemudian juga oleh dokter diberikan MRI, tapi kami melakukan fisioterapi terlebih dahulu dan sudah lebih baik gitu. Kemudian di akhir Maret Diana melakukan vaksin karena pada waktu itu ada pengadaan vaksin yaitu untuk seluruh tenaga pendidik, dan Diana melakukan vaksin juga, yaitu setelah vaksin ada sedikit perubahan gitu ya. Jadi tangan yang sebelumnya sakit menjadi lebih sakit, kemudian mulai timbul benjolan gitu ya dari
bekas luka, luka dalam, bukan luka luar, tapi luka dalam. Kemudian saya juga memaksa untuk melakukan MRI gitu ya, tapi dia tuh merasa bahwa nggak perlu gitu ya, karena dia sendiri juga merasakan bahwa tiap kali kita ke rumah sakit pada waktu itu sangat susah, jadi harus swab, harus PCR, jadi setiap kali ke rumah sakit kita harus melakukan hal itu. Jadi itu benar-benar membuat Diana itu apa ya, ribet untuk melakukan hal itu gitu. Akhirnya ditunda, terus kemudian juga aktivitas di kampus cukup tinggi. Akhirnya dia itu bilang lebih baik ditunda aja gitu. Sampai pada akhirnya saya itu mendaftarkan dia secara diam-diam MRI untuk tanggal 10 Mei tahun 2021 gitu ya. Nah, kemudian setelah MRI hasil itu saya ambil siang. Kemudian jadi saya masih ingat yaitu bahwa hampir cukup lama saya itu nggak pernah menangis gitu ya. Jadi saya menangis yang terakhir itu adalah sekitar bulan Januari, yaitu tahun 2000, akhir Januari 2011. Jadi pada waktu itu saya menangis yang terakhir itu adalah pada waktu bobo saya meninggal. Jadi hampir selama rentan waktu itu saya tidak pernah menangis. Jadi baru menangis pertama kali itu adalah di tanggal 10 Mei 2021. Jadi ketika terima hasil dari Diana, melihat bahwa cukup cukup mengejutkan hasilnya, yaitu didiagnosa bone tumor gitu ya. Diagnosa awal itu ada tumor yang diakibatkan oleh tulang gitu ya, bone tumor dan sifatnya malignan. Nah, yang ini adalah stage awal kami, yaitu kami mulai ada 3 perasaan yang muncul, yaitu yang pertama adalah marah, kemudian yang kedua kecewa, kemudian yang ketiga bingung. Jadi 3 perasaan ini muncul bersamaan. Jadi ada marah, ada kecewa, kemudian ada bingung. Bingung apa yang mau dilakukan gitu selanjutnya. Pada waktu itu menjelang liburan hari raya, jadi kami agak kesulitan mencari dokter. Nah, kemudian kami sempat melakukan biopsi di Surabaya, di salah satu rumah sakit. Kemudian kami sudah siap-siap untuk melakukan treatment gitu ya. Treatment awal yaitu kemo. Menurut dokter harus dilakukan kemo. Meskipun hasil dari biopsi yang awal itu adalah disimpulkan bahwa low grade gitu ya, bukan high grade. Jadi low grade itu artinya bahwa jinak, tumor itu adalah tumor jinak gitu. Nah, kemudian menjelang mau kemo, kemudian keluarga besar kami, terutama keluarga besar istri itu menyarankan supaya Diana dirawat di Hong Kong. Kemudian singkat cerita, akhirnya kami merubah rencana yang dari awal mau kemo di Dr. Sutomo, kami segera mencari tiket pesawat, kami terbang ke Hong Kong. Jadi kebetulan Diana ini adalah warga negara Hong Kong. Jadi menurut pertimbangan dari CC, dia melihat bahwa di Hong Kong adalah merupakan dokter yang terbaik untuk osteosarkoma di seluruh dunia. Kemudian yang kedua juga karena masalah finansial gitu. Menurut dia, Diana ini warga negara Hong Kong, jadi kalau di Hong Kong semua biaya kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami hanya membayar sedikit sekali, hampir nggak nyampe 10% ataupun juga 5%, mungkin kami juga nggak sampai bayar tiap kali treatment gitu ya. Jadi hanya sedikit kali kami membayar hanya untuk admin dan lain sedangkan biaya pengobatan hampir ditanggung oleh pemerintah. Jadi setiap kali ke rumah sakit kami menunjukkan KTP gitu ya, ID card itu. Nah, kemudian singkat cerita di Hong Kong
3 minggu kami harus melakukan karantina karena pada waktu itu COVID Delta yang terparah itu masuk. Jadi semua harus karantina 3 minggu. Kemudian setelah karantina 3 minggu, kami segera ke dokter. Ternyata oleh dokter kembali apa ya namanya, diminta untuk cek ulang karena hasil MRI dan hasil biopsi dari Indonesia itu ternyata nggak cocok gitu ya. Yang hasil MRI mengatakan ini adalah malignant atau high grade, sedangkan hasil dari biopsi mengatakan low grade. Jadi dokter mengatakan bahwa dia nggak mau menangani kalau ini nggak cocok. Jadi dia harus melakukan serangkaian lagi kegiatan pengecekan, mulai dari PET CT scan, MRI, kemudian biopsi lagi. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 2 minggu. Jadi total waktu kami nggak melakukan apa-apa treatment itu adalah kurang lebih sekitar 5 minggu dari awal. Jadi sedangkan benjolan ini bukan semakin mengecil, tetapi semakin membesar dari hari ke hari. Kemudian setelah dicek semua, hasilnya semuanya sama, yaitu high grade. Ternyata dokter mengatakan ini baru benar. Kemudian dokter bilang harus dilakukan treatment lebih dahulu, yaitu kemo. Kemudian kami Diana melakukan serangkaian kemo, yaitu di tengah keputusasaan kami itu sebenarnya kami ada satu semangat baru gitu ya. Jadi kami merasakan bahwa wah ya Tuhan mau pakai apa namanya kejadian ini untuk apa yang namanya menguji Diana ataupun juga menguji kami sekeluarga, tapi pasti memberikan hasil yang baik. Artinya memberikan mujizat gitu ya. Sebenarnya itu yang kami harapkan. Sejujurnya kami tidak berharap apa-apa, kami hanya berharap mujizat yang terjadi. Jadi mujizat kesembuhan itu. Nah, kemudian setelah kemo yang pertama, Diana sempat drop, harus masuk ke ICU karena salah satu obat kemonya mempengaruhi fungsi dari tubuh, yaitu tubuh ini tanpa dikontrol bisa mengeluarkan seluruh cairan sehingga dia sampai kekurangan sodium. Jadi Diana harus dirawat tanggal 14 Juli tahun 2021 di ICU di rumah sakit Hong Kong itu. Nah, dokter memberikan cuma dua kepada kami. Kalau nggak selamat, ya berarti meninggal gitu ya. Artinya kalau nggak berhasil diselamatkan, berarti meninggal. Kemudian kalau yang kedua berhasil diselamatkan, itu pun juga ada 2 option dari dokter. Yang pertama bisa memory loss, jadi hilang ingatan karena otaknya sempat bengkak gitu ya karena kekurangan sodium. Atau yang kedua bisa kembali, tetapi masih butuh waktu untuk memori-memori yang lama gitu ya. Nah, tetapi singkat cerita hari kelima Diana mulai sadar. Jadi hari ketiga dia mulai sadar di ICU. Dia bisa sadar, tetapi memorinya memang hilang gitu ya. Tetapi di hari kelima dia mulai banyak hal yang mulai dia ingat secara perlahan. Jadi kami merasakan ini adalah keajaiban sebenarnya. Kemudian di sela-sela seperti ini kami down, tapi kami juga Diana mulai mencari motivasi gitu ya dari video ataupun dari persekutuan doa. Oleh karena itu kami mengikuti persekutuan doa yang diadakan oleh salah satu gereja karismatik gitu ya. Dan kemudian singkat cerita di dalam acara ini kami Diana itu sampai tekun gitu ikut sampai bisa sehari itu mengikuti 2 kali. Padahal acara itu hanya hari Selasa sama Kamis kalau nggak salah. Itu karena pandemi jadi online sifatnya persekutuan doanya itu. Diana mengikuti itu 2 kali karena dia merasa dapat semangat. Sebenarnya yang kami rasakan sejujurnya itu bukan semangat, tapi
kami berharap dapat lotre gitu ya. Jadi di acara itu diawali dengan satu apa namanya kesaksian gitu ya, bahwa ada orang yang disembuhkan gitu. Kemudian di akhir acara juga ditanyakan siapa yang mau didoakan kesembuhan gitu. Dan itu pun kami selalu berharap bahwa kami mendapatkan lotre itu, mendapatkan kesembuhan itu gitu, mendapatkan mujizat itu. Kemudian itu pun berlangsung hampir kurang lebih cukup lama. Jadi kami mengikuti PD itu, terus sambil mengikuti treatment yang dilakukan oleh dokter. Kemudian masuk kemo yang kedua, dokter mulai mengganti obatnya, dan tumor marker ini yaitu sebagai petunjuk bahwa keberhasilan atau sensitivitas dari kemo itu cukup baik gitu ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga terus turun. Tapi yang keempat dan yang kelima itu ternyata nggak sensitif lagi obat kemo ini. Sehingga seharusnya Diana itu harus dioperasi di bulan Desember awal. Pada waktu itu juga cukup genting karena mulai banyak apa namanya di negara-negara lain itu mulai ada lanjutan untuk masalah COVID, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan pada waktu itu apa namanya kami ingin sebenarnya pada waktu itu kami sempat apa namanya diminta oleh dokter untuk membayar sejumlah uang karena itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi dokter minta kami untuk membayar sendiri untuk penggantian tulang skapula yang sebelah kiri. Jadi dokter harapannya adalah mengambil semua tulang yang terkena tumor ini gitu. Kemudian dokter juga meminta apa sudah order ke tulang skapula ini ke Jerman gitu ya. Kemudian singkat cerita ternyata Jerman tidak bisa menyediakannya dan akhirnya terpaksa kami ditunda. Dokter minta supaya bisa ditunda dulu, jadi harusnya ada 6 kali kemo. Tetapi karena di kemo yang kelima, Diana sudah nggak tahan gitu ya dengan kondisi ini. Terus akhirnya dia minta ke dokter supaya segera dioperasi. Karena sejujurnya tumor ini semakin lama semakin membesar gitu, dan semakin menonjol keluar dari bahu sebelah kiri. Kemudian dokter setuju, tetapi dokter mengatakan bahwa dia sendiri setuju karena dia sendiri tidak bisa menjamin bahwa tulang skapula sintetis ini bisa apa tiba di Hong Kong tepat pada waktunya, karena Jerman sendiri pada waktu itu mengalami masalah di COVID, sehingga mereka tidak bisa mengirim secepat gitu. Kemudian dokter mulai melakukan serangkaian operasi, dan benar yang dikatakan oleh dokter, itu ada 2. Seperti biasa, dia akan mengusahakan untuk mengambil tumor ini, mengangkatnya, terus kemudian atau yang kedua, kalau terlalu kesulitan, karena Diana juga mengalami masalah jantung ya, jadi kecil sempat dioperasi jantung pada umur 3,5 tahun gitu, 3 tahun 4 tahun itu sempat dioperasi. Kemudian dokter menyarankan kalau misal jantung ini tidak sanggup, dia minta supaya dia diberi keleluasaan untuk melakukan amputasi gitu ya. Kami tidak ada pilihan lain selain mempercayakan itu ke dokter gitu. Operasi dilakukan tanggal 23 November 2021 dan sukses gitu. Menurut dokter setelah diuji di lab yaitu bahwa tidak ada lagi apa namanya margin yang diambil, pengangkatannya itu adalah bersih, sehingga dinyatakan sukses oleh dokter. Sehingga karena ini tidak penggantian skapula, jadi hanya diangkat dan tulang yang skapula itu diambil 2/3. Jadi hanya disisakan 1/3 supaya
tangan bisa menggantung gitu ya. Tangan itu bisa menggantung dan bisa masih difungsikan. Jadi kalau diambil semua, tidak ada satu tempat yang bisa membuat tangan itu nyantol gitu ya, nyantol di tubuh kita gitu. Kemudian kami sangat bersuka cita waktu itu, dan Diana sempat juga diundang oleh teman-teman Petra, yaitu memberikan kesaksian juga dia di beberapa persekutuan doa, yaitu bahwa Tuhan sudah menolong gitu. Artinya bahwa Tuhan memberikan mujizat. Memang mujizat yang diharapkan adalah bukan mujizat yang langsung berubah, enggak, tapi mujizat pada waktu itu kami hanya berpikir bahwa Tuhan menggunakan dokter, yaitu untuk memberikan mujizat kesembuhan ini. Terus kemudian kami menunggu di Hong Kong karena harus melakukan beberapa fisioterapi, yaitu fungsi tangan kiri supaya bisa difungsikan kembali karena kondisinya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi bahu yang awalnya satu itu terpaksa karena diamputasi harus menjadi separuh, jadi bahunya menjadi lebih pendek. Nah, itu oleh karena itu dokter memberikan serangkaian kegiatan itu, yaitu fisioterapi. Kemudian di bulan Februari ada namanya post surgery prosedur. Jadi setelah operasi, kami harus melakukan, Diana harus melakukan serangkaian prosedur, yaitu seperti PET scan. Nah, ini pun kami juga berpikir bahwa PET scan itu adalah hanya formalitas, karena kami yakin bahwa nggak ada lagi gitu ya yang namanya tumor, buktinya sudah diambil dan marginnya bersih gitu, clear margin gitu. Nah, ternyata di bulan Februari kami menjadi ini adalah fase yang kedua. Kami merasakan yang 3 hal ini lagi, yaitu kecewa, marah sama Tuhan, dan yang ketiga bingung apa yang harus dilakukan. Karena hasil dari PET scan menyatakan bahwa tidak ada metastase. Itu adalah suatu hal yang menggembirakan bagi kami. Tetapi ternyata ada recurrence. Jadi ada tumor yang kembali di posisi tulang yang sama. Jadi tulang yang tersisa ini malah muncul tumor lagi. Ukurannya kecil, tetapi ada di 2 area. Sejujurnya kami waktu menerima hasil itu nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Nah, sebelumnya dokter sudah memberikan informasi ke kami, yaitu bahwa kalau misal recurrence, dia tidak bisa tahu kapan itu akan recurrence. Tapi kalau misal terjadi lagi, maka solusi yang bisa diambil hanya satu, yaitu amputasi. Tidak ada solusi lain. Kemudian kami ke dokter, konsultasi, dan persis kata-kata yang dikatakan oleh dokter. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkannya, yaitu selain daripada amputasi. Ini memberikan kayak kami itu merasa bahwa baru saja kami itu memberikan kesaksian bahwa sudah ditolong Tuhan, tapi kita seakan-akan janji itu hilang gitu ya. Janji itu hilang begitu saja, menguap, dan hanya sebentar saja gitu berlalunya gitu mujizat ini gitu. Kemudian di bulan Februari Maret kami sejujurnya bingung. Di bulan Februari kami bingung dengan kejadian ini, sehingga waktu itu saya tidak mau ikut lagi dalam acara persekutuan doa itu. Karena saya merasa bahwa aku udah bilang ke Diana bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa, karena sebenarnya dari persekutuan doa itu adalah tujuan, persekutuan doa itu adalah kesembuhan gitu ya. Tapi kita tidak mendapatkan kesembuhan, jadi saya bilang ke Diana, percuma diikuti gitu. Ini malah aku tidak dapat jawaban apa-apa dan kayak menghadapi jalan buntu gitu loh. Nah, terus kalau nggak dapat kesembuhan, apa yang harus dilakukan gitu? Dari persekutuan doa ini kan, tapi Diana tetap percaya bahwa
oh masih ada mujizat, masih ada mujizat. Nah itu saya sudah pada waktu itu berdebat dengan dia, enggak, aku bilang enggak ada mujizat. Ini sudah enggak ada mujizat gitu. Kemudian saya sempat bingung dengan kondisi ini. Kemudian saya itu menerima satu SMS itu di Fakta gitu ya, tentang ada satu apa namanya obrolan santai tentang mujizat kesembuhan ilahi gitu ya. Dan yang cukup unik adalah yang membawakan Pak Andi. Nah, saya tahu background-nya Pak Andi ini GRI gitu. Saya juga sempat kaget. Loh, kok aneh ya, GRI baru kali ini bahas tentang mujizat kesembuhan ilahi. Karena setahu saya bahwa GRI ini apa berbeda dengan gereja karismatik. Jadi mungkin lebih ke arah apa ya? Jarang mengatakan tentang mujizat gitu loh. Jadi saya jadi lebih aneh lagi gitu. Ini kok aneh ya gitu. Jadi karena aneh, akhirnya saya join gitu di salah satu obrolan santai. Jadi mujizat kesembuhan ilahi gitu. Nah, kemudian dari situ mendapatkan pemikiran yang berbeda tentang daulat Tuhan, dan saya coba ajak Diana untuk join gitu. Kemudian dia tetap, jadi sorenya itu PD yang di gereja yang satu, malamnya di obrolan santai. Jadi dia mengikuti malah dua ini gitu. Terus kemudian dia itu apa? Dengan pergumulan kami itu mulai apa? Jalan yang mentok itu, kami jadi sedikit mengerti gitu. Oh, ternyata kesembuhan itu bukanlah akhir dari segala-galanya gitu. Bukan tujuan akhir dari segala-galanya. Dan kami juga banyak mengerti bahwa sebenarnya ada daulat Tuhan gitu. Tetapi sejujurnya hati kecil saya dan Diana itu adalah tetap berharap ada mujizat gitu ya, dari kejadian yang setelah divonis oleh dokter untuk diamputasi ini. Jadi kami jalan di dua kaki dan kami terus melakukan apa mengikuti persusuan doa, dan kami tetap berharap adanya mujizat. Dan sungguh yang terjadi adalah di tanggal 15 Maret 2022 itu adalah dokter mengagendakan kami untuk Diana untuk dioperasi, yaitu dioperasi. Jadi sejujurnya pada waktu malam hari itu pun dan sebelum malam-malam sebelumnya itu pun kami sempat mengikuti secara online untuk di beberapa gereja lain, yaitu mujizat gitu. Dan kami masih sangat berharap bahwa kamilah orang yang dapat lotre itu gitu ya, lotre mujizat itu gitu. Kemudian setelah dioperasi, dokter mengatakan bahwa operasi ini sebenarnya nggak susah, nggak terlalu lama, karena amputasi hanya 2 jam. Nah, oleh karena itu kami berpikir bahwa ya oke. Terus kemudian saya yang nunggu Diana di ruang operasi. Kalau di yang di operasi yang pertama memang kami menunggu cukup lama, 7 jam. Dan dokter mengatakan semakin lama bahwa operasi itu, maka semakin baiklah keadaan istrimu, karena kami akan semakin berarti kami sedang melakukan pengangkatan dan istrimu dalam kondisi yang baik. Jadi saya masih terpikir itu bahwa semakin lama operasinya maka kondisi Diana akan semakin membaik. Dan sejujurnya di yang kedua kali ini saya tetap berpikir bahwa cukup lama juga ya, operasinya adalah 6 jam. Saya sampai nunggu itu belum keluar-keluar. Akhirnya setelah dipanggil dari recovery room, melihat bahwa Diana digledek keluar gitu ya dari recovery untuk pindah ke ICU, dan saya melihat bahwa saya tanya langsung ke dia, tanganmu ya apa tanganmu gitu loh, gimana tanganmu? Nah, dia mengatakan bahwa iya, aku kerasa tanganku masih ada yang sebelah kiri gitu, dengan suara yang pelan gitu. Waduh, langsung saya berpikir, wah, kami sudah ditolong oleh Tuhan, terutama Jenny ini Diana ini sudah ditolong oleh Tuhan gitu ya. Dan kami sangat bersyukur waktu itu saya pulang ke hotel berpikir bahwa Diana ini sudah tangannya disembuhkan gitu ya. Maksudnya pada waktu saya masih berpikir bahwa waktu dioperasi dokter membuka, ternyata tumornya udah hilang gitu ya. Sehingga nggak perlu dilakukan operasi lagi. Gitu. Nah, kemudian saya pulang ke hotel. Nah, ini yang terjadi adalah Diana memberikan SMS ke saya. Jadi sebelum masuk ICU dia minta supaya handphonenya dikasih ke dia, saya kasih. Ya, kemudian dia tag saya. Ternyata dia mengatakan ke saya bahwa
dia mencari tangan kirinya sudah nggak ada. Jadi kayak semacam sindrom gitu ya. Itu namanya saya lupa phantom syndrome atau apa. Jadi karena tangan ini memang berada di kita cukup lama, jadi kalau diambil pun sebenarnya kita tuh sebenarnya masih merasakan tangan itu ada gitu. Nah, itu yang Diana rasakan sebenarnya. Jadi setelah dia cari tangannya nggak ada, dia langsung SMS saya. Saya waktu itu di hotel langsung drop gitu ya, melihat mendengar kisah ini gitu, mendengarkan teks dari Diana ini. Kemudian singkat cerita kami tetap punya pengharapan, tetap percaya bahwa operasi ini sudah menghabisi semua tumor yang ada, dan kami akhirnya sejujurnya melepaskan semua dan tidak memikirkan lagi masalah mujizat gitu. Dan akhirnya kami penuh, jadi kami kembali setelah Diana keluar dari rumah sakit, kami menunggu waktu untuk pulang ke Indonesia. Kami akhirnya mengikuti acara obrolan santai lebih banyak gitu. Jadi kami tidak lagi ikut yang sebelumnya itu, yaitu beberapa gereja yang memberikan mujizat. Jadi kami meninggalkan itu semua. Jadi kami merasa bahwa itu tidak bisa memberikan kami jawaban gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang saat ini mujizat tidak terjadi, kesembuhan pun tidak terjadi, malah terjadi amputasi gitu ya. Jadi kami benar-benar meninggalkan itu semua. Akhirnya kami mulai banyak belajar dari Alkitab sendiri, juga mulai kepingin tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya dengan kehidupan ini gitu. Nah terus kemudian singkat cerita kami pulang ke Indonesia, tapi seperti biasa harus melakukan serangkaian PET scan gitu ya, karena dokter menyarankan kami untuk rutin melakukan hal itu. Kemudian Diana melakukan hal itu di bulan Juli. Sekali lagi kami hanya berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan Diana bisa new normal, yaitu hanya dengan satu tangan. Dan oleh karena itu kami sempat ketemu Pak Andi juga. Itu kami bersyukur. Jadi sejujurnya saya nggak bisa melihat jelas Pak Andi karena tertutup oleh masker gitu ya. Jadi tapi saya mendengarkan suaranya dan ini suaranya cukup khas gitu ya. Terus saya ngomong ke Diana, ini kelihatannya Pak Andi ini bilang gitu. Terus Diana bilang, kamu sopon gitu katanya. Kamu sopon katanya. Terus setelah disapa Diana cuma ingin ngomong terima kasih gitu. Karena sudah diberkati dari khotbah dan juga sharing gitu ya. Dan juga dikuatkan juga dari beberapa sharing dari mujizat kesembuhan ilahi pada waktu obrolan santai. Kemudian juga dia sempat kaget dengan beberapa kesaksian karena berbeda dengan kesaksian yang di sebelumnya. Jadi kalau di sebelumnya itu memberikan kesaksian kalau sudah sembuh. Jadi kalau yang di obrolan santai itu ada beberapa orang yang memberikan kesaksian, malah mereka itu yang masih bergumul. Oke. Nah, kemudian di bulan Juli Diana dipet-scan ulang dan ternyata sekali lagi memang tidak ada karena memang tidak ada lagi tulangnya di situ. Jadi diambil semua, diamputasi, dan amputasinya ini cukup ekstrim karena dokter ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Jadi yang diamputasi adalah fourth quarter amputation. Jadi satu set lengan sebelah kiri yang diambil sama skapula, total tidak ada lagi yang tersisa gitu ya. Jadi benar-benar diambil semua. Tetapi yang terjadi adalah di bulan Juli Diana mendapatkan vonis metastase ke paru-paru. Sekali lagi ini adalah stage kami yang ketiga. Jadi kami mengalami yang namanya 3 hal itu lagi. Perasaan itu kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, dan bingung. Bingung apa yang harus dilakukan. Apa langkah selanjutnya harus dilakukan. Gitu. Kemudian Diana sempat dibawa oleh Cie ke Hong Kong, kembali lagi ke Hong Kong, dan disarankan untuk kemo.
kemo ulang gitu. Dan Diana merasa bahwa dia tidak ingin lanjut untuk kemo karena semakin memperburuk kualitas hidupnya gitu. Kemudian dengan sekali lagi berharap bahwa ini akan berlalu dengan sebuah mujizat kesembuhan. Sekali lagi kami berharap. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan gitu melebihi kekuatan. Pada waktu itu kami hanya berpikir seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi kami menjalani itu, yaitu dengan mengubah pola hidup, yaitu kami masuk ke plant-based diet. Karena ada beberapa saran dari rekan kami yang menghadapi kanker juga dan bisa sembuh lewat plant-based diet ini. Jadi kami sangat gencar sekali ikut ikut makan sayuran, kemudian mengubah pola hidup secara total. Kami kurang lebih menjalani, Diana kurang lebih menjalani sekarang 2 bulan atau 3 bulan, tetapi ternyata tidak memberikan hasil. Akhirnya kami ke dokter yang di Surabaya. Oleh dokter di Surabaya disarankan untuk kembali lagi kemo. Tetapi yang disarankan oleh dokter, kalau di kemo secara IV, injection, dipastikan bahwa Diana tidak akan kuat gitu ya. Terus disarankan untuk mengkonsumsi kemo oral. Gitu. Setelah kemo oral, yang terjadi adalah setelah 7 hari, bukan semakin membaik, Diana ini tidak bisa bangun dari tempat tidur gitu ya, karena efek dari kemo ini. Nah, ini kami juga bingung apa yang kami lakukan, terpaksa kami lapor ke dokter, dan dokter menyarankan untuk dihentikan saja kemo ini, jangan dilanjutkan. Gitu. Terus kemudian kami juga menjalankan beberapa alternatif seperti paliatif, jadi ada ozon terapi, kemudian harus minum obat dari China, yaitu untuk mengatasi tumor ini gitu ya, mengatasi kanker, sel-sel kanker ini. Kemudian juga Diana juga kami sekeluarga mengalami COVID di bulan September, dan ini semakin memperparah kondisi daripada Diana. COVID ini, jadi Diana sempat juga pesan-pesan ke anak-anak, itu saya masih ingat di hari Sabtu malam seperti ini. Dia sudah pesan karena dia nafas sudah kesulitan gitu ya, harus dibantu oleh oksigen. Jadi dia udah pesan ke anak-anak, nanti kalau mama nggak bisa melewati malam ini, baik-baiklah kalian ya gitu. Ternyata minggu pagi saya bangun, Diana itu di samping, kemudian saya itu cuma guyon ke dia gitu, masih hidup ya, gitu ya. Iya, ternyata dia bilang ke saya, iya, aku masih hidup ya, dia bilang gitu. Jadi kami sempat guyon gitu. Ternyata bukan harinya juga. Diana mengatakan, ya ini mungkin bukan saatku untuk pulang gitu ya. Dan kami mempunyai semangat tetap dengan bahwa Tuhan memberikan kesembuhan gitu. Kemudian kondisi semakin turun, semakin drop, meskipun kami melakukan berbagai macam yang kami coba itu ya, baik itu paliatif, kemudian ozon terapi segala macam, kemudian sampai melakukan ini, tapi Diana akhirnya mengatakan ke saya bahwa lebih baik saya jangan dibawa ke Hong Kong karena saya takut ke Hong Kong saya tidak pulang, dia bilang gitu. Jadi lebih baik saya di rumah sampai menunggu ajal. Maksudnya sampai meninggal gitu ya. Nah, saya sebagai suami jadi nggak tenang gitu loh. Terus kemudian di saat-saat terakhir ini mulai kami banyak pergi ke rumah sakit untuk melakukan drain out gitu ya, karena paru-paru yang sebelah kiri ini mulai banyak terisi cairan. Jadi harus dikeluarkan cairannya supaya bisa bernafas. 3 hari sekali harus dikeluarkan lagi cairannya gitu. Nah, melihat kondisi yang seperti ini semakin memburuk, saya menyarankan ke Diana, kenapa kita nggak coba ke dokter gitu ya, kita coba tanya lagi ke dokter. Kemudian disarankan oleh dokter paliatif kami, yaitu untuk dibawa ke China. Karena menurut dia itu di sana itu banyak teknologi yang cukup terbaru,
untuk mengatasi cancer gitu. Kemudian singkat cerita, saya membujuk Diana, merayu supaya untuk dibawa ke Jakarta dulu gitu, untuk pulang gitu, untuk ketemu sama keluarganya, aku bilang gitu. Jadi nggak harus berangkat ke Cungkuok untuk lanjut treatment. Kemudian Diana setuju dan ternyata di sana oleh keluarganya juga diminta dia untuk lanjut treatment. Ternyata Diana mau lanjut gitu untuk treatment ke Cungkuok gitu, ke Guangzhou. Kemudian dia diberangkat ditemani oleh mamanya ke Guangzhou. Kemudian sekali lagi Diana menjalani treatment yaitu di sana dan dinyatakan berhasil oleh dokter gitu ya. Kemudian di tanggal 6 Desember, jadi selang 2 hari sebelum dia ulang tahun yang ke-40, Diana sempat telepon ke saya bahwa dia semakin hari semakin sesak gitu. Dan ini dia sudah pamitan juga. Ini yang kedua kalinya dia pamitan ke saya karena dia merasa bahwa kelihatannya dia tidak sanggup karena dia nafas saja berat gitu. Ternyata tanggal 7 setelah dilakukan serangkaian CT scan ketahuan bahwa terjadinya infeksi di paru-paru. Kemudian dokter segera melakukan serangkaian treatment untuk membersihkan infeksi ini dan sekali lagi berhasil. Dan tanggal 8 waktu dia ulang tahun yang ke-40 dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan memberikan masih menyelamatkan gitu ya. Sampai dia bisa menginjak usia 40 ini. Dan pada waktu saya susul ke Guangzhou di tanggal 17 karena saya harus melakukan serangkaian karantina. Kita juga nggak bisa langsung di sana, jadi karantina 8 hari. Nah, kemudian setelah ketemu Diana ngobrol ke saya lagi, nggak menyangka bahwa bisa ketemu dengan suami gitu, karena dia merasa bahwa akan berakhir lagi hidupnya, tapi ternyata nggak berhasil gitu. Terus kemudian kami pulang ke Indonesia karena COVID yang semakin parah di sana, jadi kami harus dipaksa untuk pulang ke Indonesia di tanggal 26-27 Desember. Kemudian kondisinya sebenarnya pada waktu pulang Indonesia itu dalam kondisi yang sudah membaik gitu ya. Untuk kondisi paru-parunya ini sudah diatasi yang sebelah kiri dan sudah tidak mengeluarkan cairan lagi. Nah, kemudian setelah itu di awal Januari mulai ada terjadi perubahan cukup besar, yaitu kaki mulai bengkak, kemudian mulai timbul borok, dan saya pada waktu itu memberikan kayak semacam motivasi ke Diana gitu. Meskipun kadang nggak sama gitu, tetapi saya masih berpikir bahwa ini Tuhan masih bisa menyelamatkan gitu. Karena saya berpikir seperti Ayub gitu, bahwa Ayub tuh ada waktu itu gatal-gatal sampai harus digaruk dengan beling. Itu pun Tuhan bisa menyembuhkan secara total gitu. Dan ini pun saya melihat, ini aku bilang ke Diana, ini pasti bisa lah. Kalau Tuhan mau tuh pasti bisa lah gitu. Pasti bisa sembuh gitu. Tapi ternyata bukan semakin sembuh, tetapi semakin memburuk. Dan sekarang mulai berakhir paru-paru yang sebelah kanan. Jadi sesak. Jadi yang paru-paru sebelah kanan mulai sesak juga. Kemudian sampai di akhirnya itu saya menemani Diana, yaitu Diana dipanggil oleh Tuhan di tanggal 1 Februari. Yaitu pada waktu malam kejadian itu, 2 hari sebelumnya itu kami bisa bersyukur yaitu bahwa Diana masih sempat ketemu dengan anak-anak yang saya minta untuk datang ke Jakarta dengan papa mama. Kemudian juga Diana datang, Diana ngobrol sama mereka sebentar. Kemudian ketika mereka pulang ke Surabaya hari Selasa malam kondisinya semakin drop, gitu ya. Tapi saat itu pun saya masih berpikir bahwa
ini bukan akhir gitu. Dan pada waktu dibawa ke ICU karena dia tidak bisa bernafas, jadi sesak yang cukup parah, itu pun saya masih berpikir bahwa kalau Tuhan mau menyembuhkan masih bisa gitu. Dan itu masih ada bisa jadi keajaiban gitu. Tapi ternyata berbeda skenario yang kami punya. Ternyata Tuhan memanggil Diana gitu. Di pagi hari itu juga jam 3.30, sekitar jam setengah 4 pagi, tanggal 1 Februari. Sejujurnya selama di acara persemayaman dan segala macam, itu pun saya sendiri tidak terlalu banyak berpikir karena cukup banyak orang dan banyak aktivitas gitu. Dan yang cukup merasa tertekan adalah setelah pulang ke Surabaya. Jadi saya itu lanjut dengan pergumulan ini sampai perenungan itu kembali lagi cukup menghantui gitu. Jadi cerita ini tidak berhenti gitu di sayanya. Jadi saya kesulitan tidur, kemudian juga mulai kondisi tubuh juga tidak enak gitu. Jadi ini yang saya alami. Terus kemudian di di hari kalau nggak salah kurang lebih setelah 36 hari atau 37 hari, Pak Andi datang ke rumah. 38 hari ya, 38 hari Pak Andi datang ke rumah. Jadi setelah meninggal Diana itu, dan itu pun saya mendapatkan sebenarnya kekuatan baru sebenarnya, yaitu tentang daulat Tuhan gitu ya. Kemudian saya pikir lagi ulang lagi, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau. Sampai hari ke-40, pada waktu 40 hari Diana, saya baru mendapatkan suatu hal yang cukup baik gitu dari kejadian ini, yaitu ternyata memang Diana nggak mengalami mujizat kesembuhan. Memang itu tidak dihadami oleh Diana, tapi Diana bisa mempertahankan imannya sampai akhir gitu, dengan percaya Tuhan Yesus dan mempertahankan imannya gitu sampai dia meninggal. Dan itu menurut saya itu mujizat, karena sejujurnya pada waktu menemani Diana, kadang kita nggak tega, karena pada waktu sakit itu benar-benar kesakitan yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau kesakitan sampai yang di minggu-minggu terakhir itu sampai harus ada 3 orang yang membantu untuk kayak semacam ada yang mijeti, ada yang gosok-gosok punggungnya gitu, terus pada waktu kesakitan yang sangat luar biasa itu kami juga berusaha menghibur Diana gitu. Meskipun kadang saya selalu selalu bicara ke Diana, menasihati dia, yaitu adalah ikuti cara Tuhan dan ikuti waktu Tuhan gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk sejujurnya pada waktu di titik akhir yang sakit ini, yang diharapkan oleh dia adalah meninggal. Jadi mati ini adalah satu-satunya yang menurut dia lah jauh lebih baik, karena dia tidak mengalami kesakitan lagi gitu. Dan oleh karena itu maka kadang-kadang saya sampai takut kalau dia ini berpikir untuk melakukan hal-hal yang ingin cepat gitu loh, ingin cepat mengakhiri gitu ya, mengakhiri pertandingan ini. Karena kalau di tengah kesakitan itu memang cukup luar biasa, dan saya tetap sempat ngomong ke dia bahwa tetap ikuti waktunya Tuhan dan ikuti caranya Tuhan gitu, dan pasti ada hal yang cukup baik gitu. Dan kemudian di hari yang ke-40 ya saya baru mengerti tentang mujizat bahwa Diana bisa mempertahankan imannya, dan dia di akhirnya tidak kecewa sama Tuhan Yesus. Itu menurut saya keajaiban, karena sejujurnya saya sendiri juga sampai hari ini sering masih belum terima total gitu ya. Dan kemudian di hari yang ke-44, padahal saya sudah mendengarkan sharing ini, khotbah ini cukup lama, yaitu di awal tahun 2022, tahun lalu. Tapi belum mengena ke saya, dan baru di hari Kamis, di hari yang ke-44, saya baru mengerti bahwa beriman itu, akhirnya konsep beriman ini menjadi lengkap. Gitu ya. Jadi awalnya kami selalu berpikir bahwa beriman itu artinya kita itu beriman kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan kesembuhan. Dan itu pun juga disampaikan oleh beberapa teman kami gitu ya.
kamu loh kurang beriman gitu ya. Sampai Tuhan nggak ngasih kamu kesembuhan. Kamu harus benar-benar beriman. Klaim janji Tuhan. Kamu pasti bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, terus dari hal yang seperti ini sebenarnya menguatkan kami di awal karena kami berharap adanya kesembuhan. Tapi ketika kesembuhan itu tidak terjadi, maka yang membuat kami menjadi semakin marah sebenarnya, menjadi semakin kecewa. Nah, akhirnya kami kembali kepada konsep yang benar, yaitu tentang beriman, yaitu baik itu disembuhkan atau tidak disembuhkan, apapun kondisinya, ya kami tak percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang baik. Dan dan kami tahu bahwa Tuhan punya daulat terhadap hidup kami. Meskipun kami saat ini juga tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Ya itu yang sejujurnya saya rasakan sampai hari ini. Ya mungkin kadang saya sendiri juga merasa tidak terima gitu ya, kondisinya seperti ini gitu. Karena berbeda dengan ekspektasi awal kami, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya, oleh karena itu sharing saya malam hari ini ya tentang beriman dan mujizat sebenarnya, yaitu bahwa apapun kondisinya, pemahaman ini semoga juga memberikan saya juga refreshment tiap hari bahwa apapun kondisinya Tuhan tetap baik adanya, dan sungguh mujizat yang dialami oleh Diana ini lebih dari mujizat kesembuhan. Ya mungkin itu saja Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Irwantoro yang sudah memberikan kesaksian yang sungguh luar biasa. Pergumulan Irwantoro, kita boleh melihat, ya kalau kita hanya dengar aja, mungkin kita bisa komentarnya, gitu aja ya toh, itu tidak terlalu berat dan sebagainya. Ya kita soalnya tidak ngalami. Tapi kalau kita ngalami pasti beda. Dan saat ini kita coba mendengar ya permainan piano daripada Diana. Itu waktu main piano itu tahun berapa, bulan apa ya? Mungkin Irwan bisa kasih. Sekitar bulan Agustus setelah diamputasi tahun lalu, Pak. Setelah diamputasi. Iya. Berarti dekat-dekat ini ya, setelah ketemu saya itu ya. Iya, betul. Oke, silakan Martin. Ini siapapun. Baik. Ya, saudara, ada suatu pembelajaran dari apa yang tadi sudah di-sharingkan. Yaitu kita seringkali terbawa suatu obsesi bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Dan memang itulah harapan dari setiap orang yang mengalami satu bencana ya di dalam kehidupannya, sakit penyakit. Dan kalau sudah divonis
ini penyakit yang berat, yang ganas, yang sulit disembuhkan, ya kita tidak ada harapan lain kecuali berharap kepada Allah. Tapi dari kesaksian Irwan juga punya suatu pergumulan ya, bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan Allah yang berdaulat adalah Allah yang berhak memberikan jawabannya. Jawaban itu bisa ya, bisa tidak. Tapi juga ada satu nilai yang juga dipahami oleh Irwan, bahwa yang namanya mujizat tidak harus kesembuhan. Yang namanya mujizat adalah kalau sampai kita bisa tetap memegang teguh percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, bahkan saat-saat menghadapi detik kematian, kita masih beriman teguh kepada Tuhan. Itu adalah mujizat. Kita bersyukur untuk semuanya ini, atas kesaksian yang boleh juga membekali saudara dan saya ya. Kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pasti Anda dan saya pasti mati. Cuma matinya kapan? Matinya bagaimana? Terkena apa? Entah sakit penyakit, entah bencana, entah kecelakaan, musibah, dan sebagainya. Atau mati mendadak, ya kan? Jadi semua kita nggak tahu bagaimana. Memang harapan kita kalau bisa mati yang enak. Semua berharap kalau bisa mati yang enak. Tapi kembali lagi kepada apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk yang namanya iman, bukan apa yang saya mau. Itu bukan iman. Iman itu bukan apa yang saya yakini. Itu bukan iman. Iman itu adalah saya percaya apa yang Tuhan mau. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan apa yang Tuhan mau, yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itulah yang terbaik. Nah, itu baru suatu iman. Ya. Dan saya juga pernah menyatakan, iman itu tidak selalu kita bahkan bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Itu iman. Iman adalah bisa melihat, bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ternyata tidak. Justru di kitab Ibrani pasal 11 dikatakan orang-orang yang menerima janji Tuhan itu, mereka sampai mati tidak mengalami janji Tuhan. Luar biasa sekali. Tapi mereka tetap percaya bahwa janji Tuhan itu benar. Nah, tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, tetapi tetap percaya bahwa janji Tuhan itu benar. Karena janji Tuhan itu bukan tidak harus untuk saya lihat. Janji Tuhan itu tidak harus saya yang mengalami. Tapi janji Tuhan itu berkaitan dengan suatu perjanjian misi kerajaan Allah. Janji Tuhan itu bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, bukan. Janji Tuhan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Janji Tuhan itu adalah demi
misi kerajaan Allah bisa digenapi. Nah, itulah janji Tuhan. Kita seringkali pikir janji Tuhan untuk saya, janji Tuhan untuk saya, janji Tuhan untuk saya. No. Ya. This world is not my home. Ya, dunia ini bukan rumahku, bukan milikku. Bukan aku yang berhak dengan dunia ini. Jawaban benar adalah this is my Father's world. Ini adalah dunia Bapakku, bukan duniaku. Maka yang dijalankan di dalam dunia Bapakku adalah misi kerajaan Bapakku. Bapakku yang di surga. Mari kita merubah perspektif hidup kita. Janji Tuhan bukan untuk kepentinganku. Janji Tuhan adalah aku boleh percaya bahwa misi kerajaan Allah yang akan digenapi. Saya hanya satu masa yang terlibat di dalam misi ini. Saya hanya bagian kecil daripada seluruh masa daripada misi kerajaan Allah ini. Saya hanya satu bagian kecil di dalamnya. Tapi saya percaya janji Allah sedang digenapi. Dan semua itu bukan untuk kemuliaan manusia. Semua adalah untuk kemuliaan Allah. Semua itu bukan untuk rencana saudara dan saya. Semua itu untuk rencana kerajaan Allah. Semua itu bukan untuk Anda dan saya yang dimuliakan, tetapi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Jadi saya percaya juga melalui pergumulan-pergumulan yang disaksikan oleh Irwantoro boleh menghantar Anda dan saya kepada pengertian yang benar-benar kembali kepada Alkitab. Bukan pengertian yang untuk berfokus kepada orientasi kepentingan diri. Tapi orientasi kerajaan Allah, orientasi kemuliaan Allah. Nah, kitab juga mengatakan kita ini hanya tanah liat. Tuhan adalah pembentuknya, penjunannya. Siapa yang punya planning? Yang punya planning adalah pembentuknya, bukan tanah liatnya. Kita hanya dibentuk. Kita hanya tanah liat yang rela untuk diapakan saja oleh pembentuk saya. Saya dijadikan apa saja oleh pembentuk saya. Saya percaya itu adalah yang terbaik. Dari semua peristiwa ini Tuhan ingin supaya kita lebih mengenal Dia. Lebih dekat kepada Dia. Lebih mengenal siapa Sang Penciptaku. Ya. Lebih belajar untuk tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua ya. Oke. Apakah ada yang mau? Ya, saya pikir tidak. Pasti nggak cukup waktu untuk semua kalau ingin bertanya. Ya. Mungkin saya beri kesempatan 1-2 orang saja kalau mau bertanya kepada Pak Irwan atau boleh menghibur, menguatkan, silakan. Saya mau Sekarang nanya, kita, ya silakan. Ya, satu pertanyaan aja. Bagaimana anak-anak menyikapi peristiwa yang dialami mamanya ini, Pak Irwantoro? Tanggapan anak-anaknya gimana?
Kalau yang Wajahnya enggak muncul, Irwan. oh iya, oke. Kalau yang pertama, sejujurnya apa? Dia enggak terlalu, kedua anak saya sebenarnya enggak terlalu mengerti gitu ya kondisi yang sedang dialami gitu ya. Dan kemudian juga apa? Mungkin mereka juga cukup dalam waktu rentang yang cukup lama sebenarnya itu sempat kami tinggal, yaitu ketika saya menemani Diana berobat ke Hong Kong. Jadi anak-anak ini sempat ditinggal sama dengan papa mama saya gitu. Di memang setelah mamanya meninggal itu mereka sempat sedih gitu ya. Maksudnya bahwa mereka tidak ketemu lagi itu. Dan yang beberapa kali kami memberikan pemahaman yaitu bahwa kedua orang ini bahwa mama ini sudah dalam pemeliharaan Tuhan yang jauh lebih baik gitu ya, dibanding menderita kesakitan. Mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan. Usia berapa anak-anak? Usia yang besar usia 13, yang kecil 7. Oke, makasih. Baik. Oke, ada teman-teman lain? Di chat, Pak. Silakan dibaca, beberapa ada yang ini menulis sesuatu. Oke. Permisi Pak Andi, boleh tanya ke Pak Irwantoro? Silakan. Ya, malam Pak Irwantoro, saya Ishak. Cuma mau tanya, tadi sempat ada info kalau dulu waktu kecil Bu Diana ini pernah operasi jantung. Tahu aja. Apakah Pak Irwantoro tahu kondisi yang terjadi ini sebelum yang terakhir ini itu diceritakan semua oleh Bu Diana sebelum pernikahan atau taunya baru setelah pernikahan kalau ada misalnya penyakit-penyakit bawaan atau apa itu? Atau apakah ini memang penyakit yang terakhir ini adalah penyakit yang pertama kali terjadi yang pernah diketahui oleh Pak Irwantoro atau sebelumnya ada penyakit yang sama atau mungkin kurang lebih hampir sama dengan ini yang baru kejadian setelah nikah gitu. Maaf ini tanya sedikit, pengen tahu aja. Ya, sebelum kami menikah, sebenarnya Diana itu sudah menceritakan seluruh kondisi yang dia miliki, terutama dengan penyakit jantung bawaan yang dia ada masih kecil, yaitu tetralogy of Fallot, dan sudah dikoreksi. Kemudian juga pihak keluarga juga menyampaikan ke saya bahwa kondisinya seperti ini, oleh karena itu maka jangan sampai dia terlalu capek atau sudah diberikan warning itu di awal. Dan kebetulan saya masih berpikir bahwa Diana itu akan berakhir dengan meninggal karena jantung. Ya, jadi awalnya menyangka bahwa saya khawatir bahwa Diana ini akan meninggal karena jantung. Tapi ternyata tidak. Jadi ini adalah bukan penyakit bawaan juga. Kami juga nggak tahu dapatnya dari mana gitu ya. Penyebab yang terutama juga dokter juga nggak ada yang tahu. Malah yang cukup mengagetkan kami adalah ketika kami ke salah satu dokter di Surabaya, dokternya mengatakan bahwa Diana ini mendapatkan pemberian gitu, katanya the gift of God gitu, the gift from God. Dia mendapatkan pemberian dari Tuhan dan tidak banyak orang yang mendapatkan hal yang seperti ini. Kami sempat kaget ketika dokter itu menyampaikan ke kami seperti itu. Ini penyakit, tetapi dibilang ke dia bahwa nggak semua orang juga akan dapat penyakit seperti ini gitu.
Nah, ini yang menjadi apa namanya? Kami juga sempat kaget waktu itu. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan sih Pak. Oke. Baik teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Irwan Toro yang sudah memberi kesaksian. Kita terus doakan untuk Pak Irwan di dalam pertumbuhannya bersama dengan Tuhan. Kita doakan juga keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya juga, supaya semuanya juga boleh saling menguatkan dan meneguhkan untuk kita makin mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan semua terjadi. Kita percaya sesuai dengan firman-Nya, pasti maksud Tuhan itu yang terbaik. Cuma kita nggak mengerti yang terbaik itu apa. Nanti kalau kita sudah melewati, kita sudah menjalani, kita baru hari demi hari makin mengerti dan memahami maksud Tuhan. Oke, kita akan berdoa ya buat Irwan Toro, juga buat anak-anak. Dan kita juga doakan untuk ke depan, supaya Pak Irwan Toro juga terus tetap teguh dalam Tuhan, ya, tidak dikuasai oleh kekecewaan, tidak juga dikuasai oleh keputusasaan. Tuhan terus memberikan Irwan tujuan hidup yang benar. Tujuan yang hidup yang benar adalah tujuan Sang Pencipta. Dan tujuan Sang Pencipta itu adalah supaya hidup kita boleh hidup memuliakan namanya. Ya, kita doakan untuk Yosua yang umur 13 tahun dan Yordan yang umur 7 tahun. Tuhan juga memberikan bekal ya kepada anak-anak supaya mereka terus boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dibekali untuk masa depan mereka. Boleh benar-benar juga dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita harap Irwan Toro tetap bergabung dengan kita di masa-masa yang akan datang. Ikut doa bersama, ikut bertumbuh bersama dalam kebenaran firman. Kiranya semua ini terus boleh merupakan satu kesatuan antara kita sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Masa-masa saat ini adalah pasti masa-masa yang Irwan Toro merasa sendiri, merasa tidak ada teman seperti yang dulu dialami bersama dengan Diana. Tapi percayalah, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dan Tuhan pasti mengasihi Irwan Toro. Dan pasti juga mengasihi Diana. Dan sudah memberi tempat yang terbaik. Oke, kita akan tutup dalam doa. Kita akan doakan untuk Pak Irwan Toro dan juga anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tidak ada manusia yang mengharapkan dirinya menderita. Tapi kami boleh diteguhkan dan kami boleh percaya bahwa kalau toh
kami sebagai anak Tuhan mengalami penderitaan, itu adalah juga yang terbaik yang Tuhan mau kami alami. Melalui penderitaan itu pun kita juga disadarkan bahwa hidup di dunia ini memang tidak untuk selama-lamanya. Melalui semua ini kita juga makin diteguhkan untuk merenungkan arti hidup yang sebenarnya. Kami mendoakan khususnya untuk Saudara Irwantoro. Tuhan memberkati rekan kita ini. Tuhan kuatkan rekan kita ini. Ya. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi. Apapun yang terjadi, semua itu adalah karena kasih Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti. Tapi kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Sesuai dengan janji-Mu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya juga Diana sudah mendapat yang terbaik. Ya. Kami juga percaya Irwantoro juga mendapat yang terbaik. Kami percaya anak-anaknya juga Yosua dan Yordan juga mendapat yang terbaik. Ya. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh keluarga ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pegang, Tuhan yang sertai, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh kesaksian ini. Semuanya boleh meneguhkan kami semua yang sudah mendengarkan. Semuanya juga boleh menguatkan kami untuk hidup kami lebih dekat kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan juga untuk Fakta dan juga Beda. Tuhan boleh terus sertai wadah ini untuk kami terus bersama-sama berdoa, bersama-sama bertumbuh dalam mengenal kebenaran firman-Mu, dalam saling mendoakan satu dengan lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih khususnya pada Irwantoro yang sudah memberikan kesaksian bagi kita semua. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Terima kasih semuanya. dan kesaksiannya. Terima kasih Pak Andi. Kuatkan selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Irwantoro. Terima kasih Pak Andi, Pak Irwan. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Irwan. Nanya